Ini kita rekam ya. Pak, saya mau Pak instruksi Pak. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, insyaallah teman-teman yang berbahagia semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu pertama kali, kemudian dan pertemuan seterusnya untuk mata kuliah hadis. Hadis apa? Mata kuliah kita studi hadis di Barat. Insya Allah ini mata kuliah kita. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang mata kuliah kita, apa saja yang dipelajari dari mata kuliah kita ini, pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Pertama, saya akan menyampaikan garis besar atau pembahasan secara umum tentang mata kuliah kita, studi hadis di Barat itu seperti apa gambarannya. Betul kan mata kuliah kita studi hadis di Barat, betul atau tidak? Betul. Nah, betul ya. Baik. Nah, studi hadis di Barat, gambaran umumnya seperti apa? Yang kedua, kita akan membahas nanti yang setelah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan banyak membahas teknis. Kita akan bahas perkuliahan kita nanti menggunakan aplikasi apa saja, media yang kita gunakan. Ini sementara kita gunakan Zoom. Mungkin nanti kawan-kawan ada yang punya rekomendasi lain atau saran bisa menggunakan apa, boleh nanti diajukan. Atau nanti perkuliahan di kampus juga boleh, karena jumlah ini teman-teman diuntungkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti boleh kita upayakan bisa, kalau misalkan bisa tatap muka, mungkin ya gimana kalau misalkan beberapa kali kita tatap muka, setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, nanti karena jumlahnya nggak begitu ramai, kita bisa tatap muka. Kita tatap muka. Setuju, Pak. Ya. Kita tatap mukanya di lantai 3 di Lab Ilha. Nah, kita akan gunakan Lab Ilha itu sebagai markas mahasiswa Ilha. Gitu ya. Mantap, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya. Kemudian selanjutnya itu teknis perkuliahan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang disiplin apa saja yang kita perlu terapkan. Kemudian bagaimana penilaian kawan-kawan untuk mata kuliah ini apa saja. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir sebenarnya kalau ini mahasiswa baru, saya belum pernah masuk, saya mau perkenalan, tapi udah kenal. Ya, jadi nggak perlu, 3 saja. Nah, oke. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, ada mahasiswa yang sudah selain semester 3 di sini? Ada atau tidak? Selain semester 3? Nggak ada ya? Semuanya semester 3? Ya, baik. Semuanya di-mute, jadi belum bisa jawab. Nah, saya akan menjelaskan secara umum mata kuliah studi hadis di Barat. Saya coba share RPS-nya. Yang belum punya RPS bisa di-download di e-learning.
Nah, kalau misalkan sudah download di e-learning, kawan-kawan bisa share di WA. Nah, bisa share ke WA ya. Biar kawan-kawan yang belum download bisa lihat RPS-nya. Nah, coba saya sampaikan di sini. Mata kuliah kita nih apa sih sebenarnya studi hadis di barat? Nah, kawan-kawan di sini siapa yang bahasa Inggrisnya jago di sini? Coba ada yang berani bilang iya nggak? Yang jago bahasa Inggris? Atau teman-teman yang tahu siapa? Tunjuk yang jago bahasa Inggrisnya siapa di sini di kelas ini? Siapa? Tia, Pak. Tia, Pak. Tia sama Kolilah. Tia sama Kolilah, Pak. Oh, Tia sama Khalillah, alhamdulillah ada ya. Iya. Nah, Tia sama Khalillah, begitu juga dengan yang lain. Ini referensi kita kebanyakan kita ngambil referensi dari Barat. Nah, bahasa Inggrisnya kuat, sebisanya ambil referensi yang otoritatif, ambil referensi yang primer, yang berasal dari sumbernya. Kalau misalkan ingin mengambil penelitian hadis dari Barat, nah, kenali siapa saja peneliti hadis yang berasal dari Barat, cari karya-karyanya. Nah, itu diteliti. Tapi harus punya dasar kuat tentang keilmuan hadis dalam Islam. Studi hadisnya, keilmuan hadis, ilmu hadisnya atau ulumul hadisnya, kajian sanad, matan harus kuat. Nanti baru dikuatkan lagi dengan studi hadis di Barat. Nah, karena studi hadis di Barat ini pendekatan yang banyak digunakan itu dengan pendekatan pertama sosiologis, kemudian pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan bagaimana berinteraksi pada masa itu ya. Kemudian yang kedua pendekatan historis dengan melihat sejarah hadis. Nah, dia kalau misalkan kita lihat kajian studi hadis di Barat, dia sangat sedikit yang menggunakan metodologi ilmu hadis, ulumul hadis, kritik sanad, kritik matan. Dia lebih banyak pendekatan sejarah ya, historis. Nah, ini beberapa referensi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada bukunya Prof. Idri. Idri ini dosen, kalau tidak salah saya dosen UIN Sunan Ampel di Surabaya. Ini bukunya, ini kelihatan bukunya? Hadis dan Orientalis. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, ini referensi. Kelihatan, Pak. Oke. Ini bisa didapat di online shop, Hadis dan Orientalis. Buku punya Prof. Idri. Nah, silakan dicari kalau misalkan pengen nggak bisa ke toko buku, bisa dibeli di online shop. Nah, ini judulnya Hadis dan Orientalis, perspektif ulama hadis dan para orientalis tentang hadis Nabi. Jadi bagaimana orang Barat meneliti hadis dijelaskan secara jelas, gamblang oleh beliau di buku itu. Kemudian referensi kedua nih ada Edward Said. Edward Said ini dia meneliti, kalau tidak salah, ini orang Australia. Beliau menulis tentang orientalis. Ini sudah terjemahan. Nah, ini bisa dilihat juga jadi referensi kita. Kemudian ada beberapa lagi, nanti kawan-kawan bisa baca lagi. Kalau misalkan kawan-kawan mau lebih kenal, ada buku orang Barat, peneliti hadis dari Jerman atau dari mana? Joseph Satt. Atau saya ambilkan bukunya sebentar. Dosennya di mana?
Wa. Nah, halo. Korek. Cara masuknya Pimen. Halo. Halo, halo. Iya, halo. Dengar, masih kedengaran? Udah masuk rek. Oh, udah masuk. Nah, buku referensi keduanya, ini ada peneliti barat, ini orientalis, judul bukunya The Origin of Muhammadan. Sebentar. Ini bukunya The Origin of Muhammadan Jurisprudence. Ini terjemahan ditulis oleh Joseph Saad. Nah, ini juga peneliti hadis dari barat. Beliau orientalis yang mengkritik hadis. Nah, kawan-kawan kalau ingin meneliti kajian hadis di barat, kawan-kawan harus kuat dulu studi sanad, matan, kemudian baru bisa melihat pemikiran tokoh ini tentang hadis. Nah, dia mengatakan hadis itu muncul setelah abad pertama. Dia bilang, jadi setelah masa Nabi itu hadis nggak ada. Nah, jadi hadis itu muncul setelah Nabi wafat, katanya. Itu hasil penelitian dia. Bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara melihat atau ingin membaca cara berpikirnya, tentu harus baca bukunya dulu. Ini terjemahan. Jadi ada dua. Ada ini punya Joseph Saad, The Origin of Muhammadan Jurisprudence, tentang asal-usul hukum Islam dan masalah otentisitas sunnah. Kalau ini hadis dan orientalis punya Prof. Idri, perspektif ulama hadis dan para orientalis tentang hadis Nabi. Itu ya referensi kita ya. Nanti untuk referensi berikutnya bisa dibaca di sini. Beberapa teori tentang hadis melalui pendekatan studi yang dilakukan oleh orang sarjana barat. Nah, oke. Nah, nanti di perkuliahan kita ini kita akan mengenalkan beberapa orang tokoh pemikiran hadis di barat. Nah, kita akan kenal nanti ada ya tadi yang kita bilang ada Joseph Saad. Joseph Saad itu orang Jerman kalau tidak salah saya. Kemudian ada Ignaz Goldziher, itu gurunya lagi. Nah, gurunya Joseph Saad. Jadi kemunculan kajian hadis di barat ini itu pada tahun 1900-an itu muncul. Atau sebelum Perang Dunia Pertama kalau tidak salah. Nah, itu kajian-kajian hadis yang mulai marak di barat. Nah, di barat itu kalau misalkan kita lihat kajian-kajian hadisnya, tokoh-tokohnya juga banyak. Kalau misalkan pada masa-masa Ignaz Goldziher ini, kalau kita baca buku ini, itu disebutkan bagaimana Ignaz Goldziher membuat teori-teori dalam ilmu hadis. Dia ingin meruntuhkan keilmuan hadis. Kemudian nanti dilanjutkan oleh muridnya Joseph Saad. Nanti ada lagi sampai zaman sekarang semakin banyak peneliti-peneliti hadis dari barat. Nah, yang perlu kawan-kawan tahu, mereka itu punya teori dalam mendekati hadis, dalam memahami hadis. Nah, teori-teori itu yang nanti kawan-kawan harus pahami. Ada teori namanya projecting back, ada teori common link, ada teori macam-macam. Nah, makanya perlu kawan-kawan lihat, kawan-kawan referensinya harus kuat. Kalau misalkan untuk tahu secara umum, boleh baca di internet. Tapi kalau untuk bikin makalah, tidak cukup kalau dari internet. Harus cari referensi bukunya, atau minimal dari jurnal. Nah, tulisan yang sudah dimasukkan ke jurnal. Itu kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat suatu makalah.
yang bagus. Nah, jurnal yang artikel yang sudah diterbitkan di jurnal. Gitu ya. Nah, ini ada apa nanti kalau dia dari pertemuan pertama kita akan baca sejarah kemunculan orientalis itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal siapa saja tokoh-tokoh orientalis yang mengkaji hadis, siapa saja, bagaimana pandangan mereka terhadap hadis, kemudian bagaimana pandangan para ulama hadis kontemporer tentunya ya, karena pemikir studi hadis di barat ini kan munculnya belakangan. Nah, ulama hadis kontemporer melihat pemikiran hadis di barat seperti apa, bagaimana bantahan mereka. Nah, kalau misalkan kita mengikuti kajian hadis kontemporer antara barat dan timur tengah, antara barat dan timur, nah, ada salah satu tokoh ulama hadis dari India. Nah, ada ulama hadis dari India yang menulis buku dengan membantah pendapatnya Joseph Saad tadi. Nah, itu dia. Nah, itu. Nama ulamanya Muhammad Mustafa Al-A'zami. Muhammad Mustafa Al-A'zami. Nah, kalau kawan-kawan tahu, ada yang beli bukunya Pak Hasan nggak kemarin? Yang buku studi hadis di Nusantara itu di Indonesia. Ada, Pak. Ada. Nah, Khalillah ya yang jawab ya. Nah, kalau misalkan ada membaca buku Pak Hasan itu, nah Pak Hasan itu menulis tentang pemikiran dua tokoh di tokoh hadis di Indonesia. Pertama Syuhdi Ismail, yang kedua siapa? Ada yang tahu? Yang sudah baca bukunya? Muhammad Ali Mustafa. Siapa? Ali Mustafa Yakub. Profesor. Nah, itu guru kita, jangan sebut namanya aja. Nah, Profesor, Doktor, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Nah, Pak Ali Mustafa Yakub ini belajar sama orang India yang pernah ngajar di Mekah, kemudian ngajar di Mekah, alumni dari Kanada, McGill. Nah, namanya Muhammad Mustafa Al-A'zami. Nah, gurunya Pak Ali Mustafa Yakub inilah yang membantah ide-idenya Joseph Saad, orientalis dari barat ini. Nah, kalau baca referensinya pasti akan ketemu nanti. Nah, bagaimana bantahan ulama timur, sarjana muslim, hadis terhadap studi hadis yang ada di barat. Nah, itu kalau misalkan kita baca sejarah dalam. Nah, nanti kita akan lihat pemikiran tentang hadis Iqtas Zihar itu seperti apa, itu tokoh-tokohnya ya. Kemudian pemikiran hadis dari Joseph Saad itu seperti apa, sudah banyak jurnal-jurnal yang menulis tentang itu, tinggal bagaimana kawan-kawan mengaksesnya. Nanti ada pemikiran hadis Gauther H.A. Junbol. Nah, ini yang punya teori common link. Nah, teori common link ini saya agak informasikan, saya kasih tahu secara umum saja, garis besar. Teori common link ini dia mengatakan bahwasanya hadis itu sumbernya dari sahabat, bukan dari Nabi. Nah, itu teori common link. Nah, ujung sanad hadis itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Ini kalau misalkan pakai teorinya common link. Nabi itu tidak menyampaikan hadis, kata dia. Nah, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengomentari ini, bagaimana cara membantahnya, tentu harus punya keilmuan yang matang, kemudian dengan analisis yang tajam. Nah, gitu ya. Nanti ada Harald Motzke. Kalau Harald Motzke ini baru meninggal beberapa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini peneliti hadis dari Jerman, tinggal di Jerman. Dia ngajar di Universitas Bonn kalau nggak salah saya. Nah, itu di Jerman. Jadi di Jerman itu bukan hanya terkenal bola ya, bukan hanya Bayern Munchen yang terkenal, tapi ada juga studi hadis di barat di sana ada. Nah, kemudian
nanti kita lihat bantahan intelektual Muslim atau ulama terhadap kajian atau pemikiran hadis di Barat. Kemudian kontribusi kajian hadis di Barat itu untuk perkembangan studi hadis kontemporer itu seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas juga. Kemudian faktor-faktor penyebab adanya koneksi antara teori kritik hadis di kalangan orientalis itu apa saja? Nah, bagaimana kok bisa orang Barat itu mengkaji hadis? Bagaimana koneksi antara kajian hadis Barat dengan kajian hadis yang ada di Timur, kajian keislaman? Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu orang Barat juga sudah mulai mengkaji tentang sanad, mengkaji tentang matan, sudah mulai juga sekarang. Kalau kawan-kawan lihat, nah, ini bisa ditangkap penjelasannya. Ini masih secara umum saja. Bisa ya. Nah, nanti secara umum nanti kawan-kawan kalau mau lebih dalam lagi browsing aja di internet. Kalau ingin tahu secara umum tentang tokoh-tokoh yang kita sebutkan ini, atau langsung rujuk ke jurnal-jurnal itu. Nah, itu bisa. Kemudian pertemuan nanti ke-15 kita akan melihat kita coba bandingkan hadis ahad dan mutawatir menurut ulama hadis dengan teori common link. Nah, kawan-kawan pernah dengar nggak ada kelompok yang tidak percaya dengan hadis ahad? Sudah pernah baca belum? Belum, Pak. Oh, itu harus baca itu. Nah, di beberapa negara, kalau di Mesir itu ada kelompok dia tidak percaya dengan hadis. Dia hanya mau Al-Quran. Karena menurut mereka Al-Quran itu sudah lengkap, sudah sempurna. Kalau misalkan orang masih menggunakan hadis, kemudian Al-Quran dipakai, kemudian masih pakai hadis, kata dia, berarti orang ini beranggapan Al-Quran itu tidak lengkap. Nah, itu salah satu kelompok di Mesir ada yang punya pemikiran seperti itu. Bagaimana tuh cara menjawabnya? Gimana Syifa? Ahmad Syifa? Bisa nggak? Ya, fungsi dari hadis itu Pak. Maksudnya fungsi dari hadis kan menjelaskan ayat yang masih mutasyabihat atau masih umum. Hadis sendiri. Iya, betul. Nah, seperti itu benar. Nah, jadi fungsi hadis itu kan menjelaskan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menyebutkan apa bunyi ayatnya yang mengatakan dalam bahasa Al-Quran itu perkataan Nabi, apa-apa yang datang dariku ambillah, apa-apa yang aku larang tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul itu ambillah, sedangkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Itu kan Al-Quran. Cuman saya lupa ayat berapa. Ada yang tahu ya ayat berapa ini? Surah apa? Al-Quran, Pak. Ayat apa, surah apa, ada yang tahu? Saya lupa surah apa. Siapa yang tahu? Khalilah mungkin tahu, Khalilah? Atau Adinda? Lupa, Tahu Pak. juga? Saya lupa, nanti coba dicari. Itu ayat Al-Quran. Kalau misalkan dia tidak percaya dengan hadis, dia hanya percaya dengan Al-Quran, berarti dia tidak mempercayai seluruh ayat Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran yang mengatakan sendiri, kalau misalkan yang datang dari Nabi itu ambil, yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu kan bahasa Al-Quran, itu kan ayat Al-Quran. Nah, itu kelompok ini adanya di Mesir. Mereka menamakan kelompok mereka sebagai kelompok Qur'aniyun, orang yang hanya percaya dengan Al-Quran. Nah, itu nama kelompoknya Qur'aniyun. Nah, ini kita 10 menit lagi keluar sendiri ini, nanti kita masuk lagi ya. Karena absennya gimana, Pak? Absennya nanti di Sikadu. Nggih, Pak. Ini 10 menit lagi kita
keluar sendiri. Nanti kita masuk lagi ya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu di Mesir. Kalau di Malaysia ada lagi gerilya. Nah, kalau di Malaysia itu ada kelompok yang tidak mau percaya dengan sunnah, tidak mau percaya dengan hadis, hanya percaya dengan Al-Quran. Bahkan mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis dan sunnah. Apa nama kelompok mereka? Nama kelompoknya Inkarus Sunnah. Mereka tidak mau percaya dengan sunnah, tidak mau percaya dengan hadis. Ya, mereka hanya percaya dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, di Indonesia ada atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kawan-kawan tolong itu diteliti itu. Ada atau tidak peneliti kelompok yang hanya percaya dengan Al-Quran tapi tidak mau percaya dengan hadis. Nah, itu yang menolak hadis secara umum. Nah, di pertemuan ke-15 ini ada pembahasan tentang hadis ahad. Nah, kalau misalkan tadi kita bahas ada orang kelompok yang menolak hadis secara umum, tetapi ada juga yang menolak hadis hanya mau menggunakan hadis mutawatir, tidak percaya dengan hadis ahad. Nah, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara menjawabnya? Itu harus dengan ilmu. Nanti lebih jauh akan kita pelajari di pertemuan akhir-akhir pertemuan ini. Pertemuan ke-14, 15 akan kita bahas. Oke, baik. Itu ya. Jadi secara umum nanti kita akan banyak belajar tentang studi hadis yang ada di barat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Monggo, silakan. Ayo. Pak, mau tanya, Pak. Iya, ini share-nya kita tutup dulu ya. Ya, silakan. Itu tujuan utama orientalis mengoreksi hadis untuk meruntuhkan hadis apa itu karena gagal paham terhadap hadis, Pak? Nah, orientalis itu kan macam-macam. Ada beberapa pembagiannya. Ada 3 pembagian orientalis itu. Ada yang emang dia meneliti hadis untuk mengeruhkan atau untuk menjatuhkan supaya orang itu tidak paham tentang sunnah. Untuk menjatuhkan, meruntuhkan nilai-nilai sunnah dalam agama Islam. Itu ada tipe orientalis yang seperti itu. Ada juga tipe orientalis yang meneliti hadis itu karena dasar dia untuk keilmuan. Jadi mereka berusaha objektif ya gitu. Kita tidak tahu apakah objektif atau tidak. Tapi dia tidak untuk meruntuhkan keilmuan dalam Islam, tapi dia meneliti, ingin mencari kebenaran. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada juga peneliti orientalis, peneliti barat yang arahnya lebih condong kepada kajian hadis timur. Jadi ada 3. Yang satu yang skeptis terhadap kajian hadis timur. Mereka melihat kajian hadis itu kurang saja. Nah, maka dia ingin cari kekurangannya. Nah, itu tipe yang pertama. Yang kedua, tipe yang tengah-tengah. Dia tidak mencari kejelekan. Dia coba untuk berada di tengah-tengah, meneliti hadis untuk mengambil sebatas untuk penelitian dia. Nah, untuk penelitian. Nah, kalau misalkan yang ketiga ini, dia meneliti hadis untuk mencari mana sih yang lebih condong kepada kajian hadis timur. Nah, kajian hadis timur. Jadi ada 3 kelompok. Nah, macam-macam. Jadi itu pandangan orientalis. Tidak semuanya orientalis juga ingin menjelekkan atau meruntuhkan ajaran Islam, tapi ada juga orientalis seperti Harald Moltke itu dia lebih berada di tengah-tengah. Nanti kita bisa, kalau misalkan kita sudah belajar siapa tokoh-tokoh hadis di barat, kita bisa memetakan
oh ini orientalisnya masuk ke mana, masuk ke bagian yang mana. Oh, nanti ada siapa, Edward Said misalnya, ini masuk ke mana. Ada lagi siapa, Junbol, ini arahnya kemana. Nah, itu setelah kita pelajari, kita bisa memetakan itu. Peta studi hadis di barat akan kita ketahui. Nah, gitu ya. Ada lagi yang lain? Tadi siapa yang bertanya? Halilis ya? Ahmad Syifa. Ahmad Syifa. Iya. Mana wajahnya Ahmad Syifa? Nggak kelihatan. Ayo Ahmad Syifa, wajahnya Ahmad Syifa. Iya, boleh. Nggak ada. Ini kan udah selesai. Ya, coba di ini dulu. Kameranya di on kan dulu. Nanti kita untuk yang berikutnya, untuk poin berikutnya tentang teknis perkuliahan, tentang apa lagi, penilaian kita seperti apa, kita bahas setelah ini. Setelah tutup kita masuk. Ya. Mana? Yang lain ada? Bentar Pak, masih siap-siap Pak. Siap-siap. Oke. Mana ini? Saya ingin lihat mana video yang lain. Ada di tempat atau enggak nih orangnya nih? Geria ada. Yang lain? Kholilah ada. Ohza ada. Tia ada. Setio Aji ada. Syifa ada. Setio Aji mana? Enggak ada tadi. Tadi ada. Maulana Rifki ada. Nur Halilis ada. Setio Aji ada. Adinda ada. Awalia ada. Himatul Maula ada. Rahayu mana Rahayu? Ya. Kang Rege. Kang Rege. Kang Rege. Kapan deh? Mana lagi yang lain? Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Eva Arifia ada? Kang Rege? Rozak? Oh iya. Iya, hadir Pak. Iya, hadir Pak. Iya. Nanti absennya di ini ya, di Sikadu ya. Iya Pak. Ya. Maulana Rifki ada, Kang Rege, Khorilatul Badriyah, Abdul Razak, nggak lihat orangnya ini. Itu Setio Aji kuliahnya berdua ya, sama adeknya. Ya, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mana Jihad Akbar, mana Jihad Akbar? Jihad Akbar mana? Ada yang tahu? Mungkin nggak ngambil mata kuliah Pak. Oh iya ya. Oke, baik. Bisa jadi seperti itu Pak. Nggak tahu semua Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita cukup aja? 1 menit lagi kita off. Mau masuk lagi atau enggak nih? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Jelasin lagi ya. Nah, Cukup nanti Pak. saya minta pembagian ini aja, pembagian tugasnya silakan dilihat dari RPS. 1 orang 1 materi. Mungkin ada yang 2. Ya, kita cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti silakan di absen di Sikadu. Astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.